Bapak, Ibu, Adi Yuswo, dan saudara-saudaraku yang terkasih, selamat malam, selamat bertemu kembali di dalam persekutuan doa Adi Yuswo pada malam hari ini. Namun sebelumnya marilah kita melakukan yel-yel terlebih dahulu. Adi Yuswo semangat, Adi Yuswo berguna, Adi Yuswo bahagia. Oh yes, yes, yes. Marilah kita bersama-sama berdoa menghadap Tuhan. Allah Bapa yang kami sembah dan kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Pada malam hari ini kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami mengaturkan puji syukur dan berterima kasih karena kasih dan penyertaan-Mu di dalam setiap langkah kehidupan kami. Senantiasa Engkau curahkan untuk para Adi Yuswo dan keluarganya. Tuhan sudah memelihara dan menyertai kehidupan kami sampai saat ini dapat kami lakukan dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Kami para Adi Yuswo GKJ Sampangan Kratinan pada malam hari ini akan memuji dan mendengarkan sapaan firman-Mu melalui Bapak Suratman. Kiranya Roh Kudus hadir membuka hati dan pikiran kami sehingga kami dapat mendengarkan, meresapi apa yang menjadi kehendak-Mu. Sebagai Adi Yuswo, tetap semangat untuk rindu menggumuli firman-Mu sebagai pedoman hidup suluh bagi kehidupan kami. Mampukan kami ya Bapa untuk menjalani apa yang menjadi perintah di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami naikkan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita bersama-sama akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 415 bait 1 dan 2. Kidung Jemaat 415 bait 1 dan 2. Gembala baik bersuling nan merdu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram bening, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai terang pening kepada
Bapak Ibu Adiyoso yang terkasih, adapun renungan malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Suratman. Untuk mengawali renungan pada malam hari ini, mari Bapak Ibu para Adiyoso kita menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga yang mulia, di malam yang indah ini kami anak-anak-Mu menghadap kehadirat-Mu, mengucap puji syukur dan terima kasih karena Tuhan selalu memberkati hidup kami dari hari lepas hari sampai malam hari ini kami dalam kondisi yang sehat. Tuhan, pada malam hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan doa pada malam hari ini. Hamba-Mu yang lemah urapi dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman Tuhan yang akan kami baca berkenan di hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan sebagai dasar renungan persekutuan doa pada malam hari ini kami ambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40. Namun kami akan membaca dari pasal 26 sampai 30. Untuk ayat 31 sampai 40 harap dibaca oleh Bapak Ibu para Adiyoso. Demikian firman Tuhan. Sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dari duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sida-sida adalah seorang pembesar kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu Ethiopia. Sida-sida pergi Yerusalem menunaikan tugas untuk menjalankan ibadah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perjalanan panjang antara Ethiopia dengan Yerusalem kurang lebih ada 4.112,8 km. Ditempuh dengan kereta. Sampai berapa lama perjalanan yang harus dilakukan sida-sida itu? Namun dalam kondisi yang panjang
dalam menggunakan kendaraan kereta dengan jarak yang jauh, Sida-sida ini tetap bersemangat untuk melakukan perjalanan jauh dengan medan yang bergunung-gunung dan terjal serta padang gurun yang luas, dan banyak sekali rintangan yang dihadapi karena perjalanan yang panjang tersebut. Namun dengan semangat yang luar biasa, Sida-sida tetap melakukan dengan sukacita, dengan mengucap syukur. Akhirnya Sida-sida ini sampai di tempat tujuan di Yerusalem dengan selamat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena apa yang dilakukan oleh Sida-sida adalah benar dan baik, maka Sida-sida itu mendapat pertolongan dari Tuhan sehingga sampai tempat tujuan. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu, di dalam perjalanan Sida-sida itu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Mereka di dalam perjalanan selalu membaca firman Tuhan karena ingin dekat dengan Tuhan. Kebetulan firman Tuhan yang dibaca adalah kitab Nabi Yesaya. Pada waktu itu Tuhan mengutus malaikat untuk menemui Filipus supaya Filipus bisa bertemu dengan Sida-sida. Akhirnya Filipus bisa bertemu dengan Sida-sida, duduk berdampingan dengan Sida-sida. Lantas satu pertanyaan yang disampaikan Filipus kepada Sida-sida, Tuhan tahu maksud daripada firman Tuhan yang Tuhan baca. Jawab Sida-sida, tahu dari mana? Karena tidak ada yang membimbing. Akhirnya dengan rasa haru, rasa kesungguhan hati Filipus menerangkan isi daripada firman Tuhan yang dibaca oleh Sida-sida. Di dalam perjalanan Sida-sida ini menemui satu tempat yang ada air. Lantas Sida-sida mengajukan satu permohonan kepada Filipus agar ia bisa dibaptis. Pertanyaan yang diajukan Filipus kepada Sida-sida, apakah Tuhan percaya bahwa Tuhan Yesus Anak Allah adalah Juru Selamat dunia? Sida-sida percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, Anak Allah, Juru Selamat dunia. Akhirnya Filipus membaptis Sida-sida, dan Sida-sida itu terus menghilang. Bapak Ibu, para adi yuswa GKJ Sampangan Kradinan, apa yang kita bisa teladani dalam perjalanan Sida-sida dari Ethiopia ke Yerusalem yang tujuannya untuk memuji, memuliakan nama Tuhan? Para adiswa, kita dengan semangat, fisik boleh lemah,
namun semangat untuk melayani Tuhan tetap bersemangat. Yang kedua, sida-sida dengan sigap dan cepat untuk mengambil keputusan supaya bisa dibaptis dan percaya bahwa Tuhan Yesus Anak Allah sebagai Juru Selamat dunia. Dan Rasul Paulus dalam melayani Tuhan juga dalam kondisi yang lemah. Rasul Paulus mengajukan permohonan kepada Tuhan Yesus agar penyakit yang ada di dalam tubuhnya itu bisa disembuhkan. Namun jawab Tuhan Yesus, sudah cukup. Dalam kondisi yang lemah, Rasul Paulus tidak kendur untuk selalu melayani Tuhan, memuliakan, memuji dalam kondisi yang lemah untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, para adiyuswa GKJ Sampangan Kratinan yang terkasih, kondisi kita antara satu dengan yang lain tidak sama. Ada yang sering sakit-sakitan, ada yang segar bugar, ada yang banyak rezeki, namun ada pula yang pas-pasan. Tetapi untuk adiyuswa kita harus tetap semangat melayani Tuhan. Waktunya sudah dekat. Jadi pelayanan mengasihi Tuhan itu suatu kewajiban bagi orang percaya. Memuliakan nama Tuhan adalah kewajiban kita untuk selalu bersyukur, tidak kita menggerutu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Doa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan telah hadir dan menuntun persekutuan doa pada malam hari ini dari awal sampai akhir dengan selamat. Semua itu karena penyertaan dan kasih sayang Tuhan kepada kami semua. Tuhan, pada malam hari ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara adiyuswa GKJ Sampangan Kratinan yang pada saat ini dalam kondisi lemah yang fisik. Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan tolong, Tuhan berikan kesembuhan. Bagi saudara-saudara kami yang tidak bisa mendengarkan, mengikuti renungan pada malam hari ini karena masih ada tugas yang lain, Tuhan sertai dan Tuhan tuntun. Pada kesempatan yang lain saudara-saudara kami bisa mengikuti renungan adiyuswa ini dengan baik. Bapa, pada malam hari ini kami juga berdoa untuk Gereja Kristen Jawa Sampangan Kratinan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan, ada kepanitiaan untuk pentabisan calon pendeta Novena Grace Handayani. Tuhan, biarlah pentabisan ini bisa berjalan dengan lancar sehingga nama Tuhan dimuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Berilah para pemimpin bangsa kami untuk tetap teguh, jujur, bertanggung jawab, adil, membawa bangsa ini ke arah kemajuan yang lebih baik. Khususnya kami juga berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Gubernur
Ganjar Pranowo, serta Bapak Wali Kota Semarang, Hendi Prihadi. Tuhan berkati, Tuhan sertai agar mampu memimpin bangsa, rakyat Jawa Tengah, rakyat Kota Semarang dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kami memuji, memuliakan nama-Mu, terdapat dosa dan kesalahan, kami mohon ampun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa dan permohonan ini kami panjatkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu Adiyuswa yang terkasih, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama memuji nama Tuhan kembali dari Kidung Jemaat 376 bait pertama dan keempat. Ikut diko saja Tuhan. Ikut diko saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut diko dan mengabdi padamu. Dalam diko juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikut diko dan mengabdi padamu. Dalam diko juru selamat, ku bahagia penuh. Bapak Ibu Adiyuswa yang terkasih, marilah persekutuan doa malam hari ini kita akhiri dengan berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang maha mulia, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucapkan terima kasih atas firman-Mu pada malam hari ini, sehingga dapat menguatkan dan menyegarkan iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memberkati jalannya persekutuan doa dari awal hingga selesai dengan baik dan selamat. Mohon berkat pada malam hari ini, kami akan beristirahat, bungkus dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Dan kami mohon Tuhan jauhkan dari mara bahaya dan pencobaan. Ya Tuhan, ampunilah kami semua apabila di dalam penyelenggaraan persekutuan doa pada malam hari ini terdapat dosa dan kekurangan. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Adiyuswa yang terkasih dan saudara-saudaraku,
Demikianlah persekutuan doa Adi Yuswo pada malam hari ini. Sampai berjumpa di kesempatan yang akan datang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam.